Mimpi ke Piala Dunia semakin realistis untuk digapai pasukan Merah Putih usai mengimbangi Australia. Padahal, skuad Garuda awalnya diremehkan sebagai negara terlemah di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Namun, pasukan Sintayong bikin kejutan hebat dengan mengimbangi Arab Saudi dan Australia. Dua negara langganan Piala Dunia ini dipaksa kewalahan oleh timnas Indonesia. Skuad Garuda punya ambisi berikutnya dengan mengincar dua kemenangan kontra Bahrain dan Cina. Bagaimanakah peluang timnas Indonesia lolos grup C setelah dua laga pertandingan ini? Kejutan besar mengimbangi Australia dan Arab Saudi. Perjuangan timnas Indonesia di ronde ketiga sempat diremehkan karena datang sebagai negara debutan. Skuad Garuda langsung diprediksi bakal kesulitan bersaing di grup neraka ini. Pasalnya, timnas Indonesia harus bertarung dengan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Media ternama seperti Fox Sport bahkan menyebut skuad Garuda sebagai negara terlemah di grup C. Pasukan Graham Arnold juga akan menghadapi Bahrain, Cina, dan timnas Indonesia sebagai tiga negara terbawah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, skuad Garuda hanya menduduki peringkat 134 FIFA sehingga dianggap pantas diremehkan. Sementara, 5 rival lainnya di grup C berada di peringkat 100 besar FIFA. Namun, beberapa pandit asing seperti The Give and Go berani menjagokan skuad Garuda. Edward Reynoso dan Soltero memprediksi pasukan Merah Putih akan lolos dari grup C. Peringkat 4 terbuka lebar, Indonesia masih bisa lolos ke babak playoff putaran keempat. Hanya itu yang bisa kita harapkan, ucap kedua pandit asal Amerika Serikat ini. Namun, prediksi kedua pengamat sepak bola asing ini membuat media Vietnam kepanasan. Pasalnya, media negeri Naga Biru mengungkapkan Indonesia hanyalah beruntung lolos ke ronde ketiga. Sulit bagi Indonesia untuk menciptakan hasil yang lebih positif dibandingkan wakil ASEAN sebelumnya. Melihat dari putaran kedua, Indonesia sangat beruntung karena lawan beratnya Vietnam mengalami penurunan performa. Meski diremehkan, timnas Indonesia berhasil memberi kejutan di dua laga awal ronde ketiga. Di luar prediksi, skuad Garuda berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Di laga pembuka, timnas Indonesia langsung bikin gebrakan dengan mencuri poin dari skuad Elang Hijau. Kehebatan timnas Indonesia bahkan langsung mendapat acungan jempol dari Roberto Mancini, pelatih kelas dunia yang sudah malang melintang di berbagai klub Eropa. Pertandingan pembuka selalu sulit dan kami menghadapi tim yang pemainnya bermain bagus karena berkarir di liga-liga Eropa, ucap Roberto Mancini. Koleksi kedua poin ini bikin timnas Indonesia nyaman menduduki peringkat keempat. Media ESPN bahkan gak menyangka pasukan Merah Putih sanggup menahan imbang dua raksasa Asia. Indonesia sekali lagi menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dengan negara-negara besar di Asia, tulis ESPN. Hasil imbang melawan Australia juga membuat ranking FIFA milik timnas Indonesia melesat ke posisi 130 dunia. Skuad Garuda kembali menyalip Malaysia yang sebelumnya sempat melewati ranking timnas Indonesia usai juara turnamen Piala Merdeka. Media lokal Malaysia seperti Makan Bola bahkan menyombongkan prestasi pasukan negeri jiran. Ranking FIFA Malaysia berhasil mendulang poin maksimal hingga melonjak 3 peringkat berdasarkan update terkini. Malaysia juga berhasil menyalip beberapa negara termasuk Indonesia, tulis Makan Bola. Ambisi meraih poin sempurna lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia berpeluang besar meraih kemenangan di lanjutan ronde ketiga pada Oktober nanti. Skuad Garuda akan bertandang ke Bahrain di pertandingan ketiga. Kesempatan ini harus dimanfaatkan pasukan Merah Putih untuk mencari poin penuh. Skuad Garuda harus bisa membalaskan kekalahan telak 10-0 pada tahun 2012 silam. Pada saat itu, sepak bola Indonesia sangat carut marut dengan adanya dualisme kepemimpinan. Saat ini, timnas Indonesia yang datang dengan kekuatan yang lebih mengerikan. Nilai transfer Merah Putih bahkan menyentuh 16,73 juta euro. Sementara Bahrain hanya sekitar 9 juta euro. Skuad Garuda juga bisa memanfaatkan mental Bahrain yang sedang jatuh usai dibantai Jepang. Skuad Mutiara Teluk ini dibabat habis di kandangnya sendiri dengan skor 0-5.
Padahal Bahrain sempat bikin kejutan usai mengalahkan Australia di pertandingan pertama. Jika mampu menang melawan Bahrain, mental timnas Indonesia akan semakin melambung. Laga tandang skuad Garuda melawan Cina diprediksi bakal semakin mudah. Timnas Indonesia berpotensi besar mendulang kemenangan saat bertemu skuad naga. Pasalnya, Cina belum meraih satupun poin di grup C setelah 2 kali menelan kekalahan. Lini pertahanan timnas Indonesia juga nggak bakal terlalu sibuk saat melawan Cina. Pasalnya, lini depan Negeri Panda masih tumpul karena baru mencetak 1 gol. Padahal, skuad naga sudah memanggil 2 penyerang keturunan naturalisasi asal Brazil. Alan dan Fernandinho yang gacor di laga Super Cina terbukti nggak berkutik di ronde ketiga. Buruknya serangan skuad naga bakal menjadi makanan empuk untuk pertahanan skuad Garuda. Selain itu, timnas Indonesia juga belum pernah dikalahkan saat dipimpin Kapten Jay Itjes di lini belakang. Paling realistis menahan imbang Jepang di Stadion Gelora Bung Karno. Jika berhasil mengalahkan Bahrain dan Cina, skuad Garuda harus berjuang ekstra menghadapi Jepang. Pertandingan melawan skuad Samurai Biru akan sangat menentukan langkah timnas Indonesia. Alhasil, skuad Garuda harus sanggup meredam Jepang selaku tim tersubur di grup C. Mads Hilgers dan Eliano Renders akan tampil pada bulan November mendatang. Kedua pemain ini akan menjadi senjata baru Sintayong meredam kekuatan Jepang. Kedatangan Hilgers akan menambal barisan pertahanan timnas Indonesia. Sementara Renders bakal memperkuat lini serang karena bisa dimanfaatkan sebagai winger. Pasalnya, sektor penyerangan timnas Indonesia bermain tumpul saat melawan Australia. Sintayong berharap Hilgers dan Eliano sudah bisa debut saat melawan Jepang. Kedua pemain mungkin tidak akan gampang untuk bermain pada Oktober 2024. Tapi berharap November 2024 bisa bermain, imbuh Sintayong. Skuad Garuda harus bisa meraih 2 kemenangan melawan Bahrain dan Cina, serta hasil imbang kontra Jepang. Dengan skema ini, timnas Indonesia bisa mendulang 9 poin. Jumlah poin ini cukup untuk menduduki peringkat 4, seperti yang diraih Irak pada kualifikasi Piala Dunia 2022 lalu. Dengan tampil mengejutkan, akankah timnas Indonesia semakin dekat menggapai mimpi ke Piala Dunia 2026? Mari kita terus dukung timnas Indonesia kita agar semakin dekat dan meraih mimpi tampil di putaran final Piala Dunia 2026.